Ratu Dangdut, bagi Umi itu sebetulnya beban atau anugerah atau apa sih, Mi? Pertama saya ngerasa bahwa ini anugerahnya Allah, ya kan? Dan ini bukan dari saya, tapi dari pastinya masyarakat yang menilai. Saya selalu ingat pesan suami, harus nyanyi yang betul. Walaupun waktu itu masih kecil nyanyi balonku ada 5. Nah itu kan harus rupa-rupa warnanya. Kalau mau didangdutin, merah kuning kelabu, ya kan? Jadi harus benar-benar notasi di notasi nyanyi yang betul. Nggak asal gitu ya, nyanyi itu nggak bisa. Jangan. Ya Umi ya. Dan aku selalu memang serius dan saya sampai saat ini pun tidak menggampangkan dalam hal menyanyi. Dan selalu nyanyi itu lihat dulu bagaimana kemauan syair. Permintaan syair itu sendiri. Karena orang suka bilang lagu dangdut harus dengan cengkok-cengkok yang baik. Sebetulnya enggak. Ada tempat-tempatnya untuk kita bercengkok. Jangan semua lagu dicengkokin gitu bagian semua partnya gitu ya Umi, enggak ya? Enggak. Soalnya di situ ada syair, tuntutan syairnya seperti apa. Ada yang penyampaiannya seperti kita ngomong, ada yang genit, ada yang melo. Ada yang itu yang mesti kita rasain. Ini kan sekarang banyak dangdut itu yang udah di mix, ada dangdut Disco koplo, dangdut, hip hop dan segala macam. Sementara kalau misalnya Umi kan benar-benar klasik dangdut yang dijaga sampai sekarang ya. Menurut Umi itu seperti apa ya perkembangan musik dangdut sekarang, yang bahkan mungkin banyak yang bilang sekarang itu menurut Umi lebih banyak sensasionalnya atau kualitasnya? Kalau untuk saya tetap kualitas yang harus dijaga. Kalau umpama untuk penampilan otomatis kan harus disertai ya menjiwai lagu itu, ya artinya kita mesti tahu jangan berlebihan. Kalau dangdut yang tadi dengan kalau klasik itu memang dangdut pure ya, dan itu saya setiap nyanyi umpama sekuntu mawar kan bisa kan bisa begitu. Tapi tetap di tengah-tengah dari la. Umi juga ngelihat memang sekarang musik dangdut tuh bahkan udah melebur ke genre-genre yang lain ya gitu. Aku juga sebenarnya penasaran sih. Tapi Umi sendiri mengikuti nggak misalkan kayak dangdut sekarang yang ada hip hopnya, ada disco-nya, reggae-nya. Saya ngikutin bagaimana genre-genre yang masuk ya. Cuma kalau di koplo memang saya cuma saran, kalau mau di koploin is okay, mau muskilah. Kalau kata orang Arab bilang nggak masalah, boleh-boleh aja, welcome. Tapi tetap kita mesti cari lagu yang pas untuk koplo. Jadi jangan lagu yang umpamanya sampai kapankah, lagu melo tapi dikoploin. Jadi syairnya kesian, terus yang nyiptain lagunya juga kesian kan, dia mengharapkan lagu itu bagus ya, menyentuh hati. Akhir jadi nggak ada lagi, sudah hilang semua. Dari musim duren sampai musim banjir. Senyum dong. Merah yang kemarin, hai bang, jangan dipikir. Pause. Ya, kembali di Q&A masih bersama Umi Elvi Sukaisi. Tepuk tangan lagi teman-teman. Umi, menurut Umi itu musik dangdut itu sekarang masih digemari nggak sih, atau mungkin bisa lebih mendunia nggak di zaman sekarang? Memang udah mendunia, kita udah ke Amerika, ke ini udah. Cuma saya belum ke Eropa ya, Belanda belum. Apa yang kurang menurut Umi? Kayaknya sih oke, cuma memang lagu dangdut itu harus dengan pure dangdutnya. Kayak waktu itu belum lama saya ketemu dengan wartawan orang-orang Jepang segala macam, dia tanya. Karena waktu itu kan sempat banyak koplo, itu ya. Nah itu mereka pertanyakan, Elvi dia bilang, itu kemana? Dangdut pure itu kemana? Yang seperti you waktu itu pernah show di Jepang, tapi kok sekarang nggak ada? Mereka yang tanya, kenapa tidak dikembalikan lagi seperti waktu itu? Mereka soalnya lebih suka dengan pure gitu. Pure dangdut itu dia suka banget gitu loh. Karena di notasinya juga
enak terasa kan. Apa sekarang kan suka dirubah-rubah. Is okay kayak penyanyi yang di kompetisi untuk berlomba. Ya. Is okay saya akuin memang perlu ya pembenahan atau mungkin mau improv yang lebih keren lagi, mau menyesuaikan dengan anak muda yang sekarang-sekarang ini is okay. Mafi muskilah. Tapi tetap saya berharap harus cocok dengan kemauan lagu itu. Jangan sampai keluar dari real note-nya. Nah, gitu. Umi bicara soal notasi musik dangdut kan naik turun. Ibaratnya seperti itu. Notasi kehidupan, karir Umi sendiri itu kan juga pasti naik turun juga dong. Ya, titik terendah yang pernah dialami sepanjang karir apa? Oh ya, pernah waktu saat itu kalau nggak salah nih di 2012, di tengah-tengah 2012 sampai menjelang ke 2013. Yaitu semaraknya goyang-goyang. Yang goyang terlalu erotis, penampilan yang baju juga terlalu buka-bukaan. Artinya disitulah. Sampai, saya nggak sebut namanya, sampai dia mau tampil di Ancol, sampai penontonnya bilang, wah turun kalau nggak bisa goyang. Wow. Tapi bukan aku yang show, waktu itu penyanyi lain gitu. Tapi yang dialami Umi sendiri, kenapa itu kemudian menurut Umi menjadi titik terendahnya Umi? Karena gini, di samping itu, yang saya turut prihatin karena kan harus tampil dengan yang erotis, ya, terus bajunya juga harus buka-buka, ya itu udah. Dari zaman dulu saya menyanyi juga saya nggak pernah kenakan pakaian yang seperti itu, artinya dress yang itu. Ya dulu nakal-nakal dikit adalah pakai backless belakangnya, ya terbuka sedikit-sedikit. Zaman jahiliyah disebutnya ya. Kayo, tapi ini menarik sih kalau aku bisa tambahin. Dari jawaban Umi ini menunjukkan, ya kalau tadi pertanyaan titik terendah, Umi Sukaisi itu adalah dangdut itu sendiri. Karena titik terendahnya yang dijawab adalah titik terendah dangdut itu sendiri menurut Umi gitu. Umi Elvi Sukaisi adalah dangdut Definisi itu dari dangdut itu sendiri gitu. Dangdut ketika dipersonifikasikan ini bentuknya. Betul. Kemarin kita juga ngelihat gitu ya Umi gimana duet sama kolaborasi sama legenda ska Tokyo, Jepang gitu ya, Tokyo Ska Paradise, dan Umi sempat mendangdutkan Jepang. Lagu-lagu Umi diputar di TV nasional di sana dan begitu populer. Nah cerita itu mungkin sekarang nggak banyak yang tahu. Bisa diceritakan gimana sih dulu ketika... Saya pertama ini mereka minta supaya dari Indonesia nih apa? Keroncong dan dangdut.